Perkenalkan, nama saya Marsha Permatasari dengan NIM R1C1240414. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen penyusun batuan karbonat. Yang pertama itu adanya parameter lingkungan pembentukan karbonat. Batuan sedimen karbonat memiliki kandungan unsur karbonat atau CaCO3 lebih dari 50%, sedangkan batu gamping atau limestone mengandung lebih dari 90%. Pertumbuhan dan akumulasi maksimum membutuhkan parameter lingkungan spesifik. Yang pertama yaitu adanya kedalaman, di mana umumnya terbentuk optimal pada zona laut dangkal. Kemudian kedua adanya salinitas, yaitu sekitar 27-40% kadar garam yang relatif stabil. Kemudian adanya suhu, di mana suhunya itu dari 25-30%, hangat dengan penetrasi cahaya matahari yang baik. Kemudian kejernihan air, di mana aliran air jernih yang memungkinkan proses fotosintesis berjalan sempurna. Lanjut. Nah, posisi karbonat dalam spektrum batuan sedimen, di mana menurut klasifikasi RP Koesoi-Madinata tahun 1981, batuan sedimen terbagi menjadi 6 golongan utama. Golongan-golongan karbonat berada di persimpangan antara sedimen mekanis, kimiawi, dan organis. Batuan-batuan ini terbentuk dari dua proses utama. Yang pertama, adanya kumpulan cangkang organisme seperti moluska, algae, foraminifera di lingkungan litoral hingga neritik. Kemudian yang kedua itu ada rombakan dari batuan karbonat yang telah terbentuk sebelum diendapkan di lingkungan neritik hingga batial. Dapat klasifikasi RP Koesoi-Madinata tahun 1981 ini dapat terlihat pada gambar yang telah tertera, di mana itu ada golongan detritus halus, golongan detritus kasar, golongan karbonat, golongan evaporit, sedimen silika, dan golongan batu bara. Lanjut. Nah, adanya anatomi dasar fragmen dan matriks. Setiap batuan karbonat disusun oleh dua komponen utama yang menentukan tekstur dan klasifikasinya, di mana yang pertama itu adanya alochem atau butiran grain, partikel karbonat yang berukuran lebih dari atau sama dengan pasir, merupakan material padat bawaan yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu adanya skeletal grain atau cangkang atau fosil, kedua itu butir non-skeletal grain, yaitu seperti ooid, peloid, dan intraklas. Kemudian ada orthochem, di mana matriks dan semen, komponen yang mineralnya terkristalisasi langsung di tempat pengendapan, tidak memiliki butiran bawaan, berfungsi sebagai pengikat atau pengisi ruang antar butir alochem. Lanjut. Alochem non-skeletal, di mana butiran berlapis. Butiran karbonat berlapis terbentuk dari presipitasi mineral mengelilingi sebuah inti seperti partikel karbonat atau butiran kuarsa. Dapat kita lihat pada gambar tersebut, terdapat ada dua gambar, yang dimana yang pertama itu ada ooid, yang kedua ada oncoid, di mana ooid itu memiliki ukuran lebih kecil 2 mm, berbentuk bulat atau elips dengan struktur lamina yang konsentrasi halus dan merata. Dapat kita lihat sendiri pada gambarnya, dia itu memiliki bentuk yang sangat konsentris, di mana dia itu dari yang halus dan merata. Dapat dilihat dari gambarnya, dari dalam hingga keluar dia memiliki bulatan yang sangat merata atau lapisan yang merata. Kemudian ada oncoid, di mana memiliki lamina yang tidak beraturan atau irregular dan saling tumpang tindih, sering dikaitkan dengan proses biogenik.
dapat kita lihat sendiri pada gambarnya, dia itu memiliki bentuk seperti bergelombang yang tidak merata, tidak seperti ooid yang sepenuhnya merata. Nah, kemudian ada pisoid, di mana identik dengan ooid namun memiliki ukuran butir lebih besar 2 mm. Lanjut. Nah, beloid, intrakelas, dan komponen fosil. Selain butiran berlapis, alocem juga mencakup partikel non-skeletal lainnya, serta cangkang organisme, di mana dapat kita lihat pada gambar tersebut ada beloid yang atau beloid pelet lebih kecil 1 mm secara genetik merupakan kotoran organisme laut. Kemudian ada mud clay intrakelas, fragmen sedimen terlitifikasi dari daerah pasang surut atau tidal flat. Kemudian ada micrete grain, di mana agregat kumpulan butiran karbonat yang tersematkan bersama oleh mikrokristalin. Kemudian ada beloid, di mana dia memiliki ukuran 0,1 sampai 0,5 mm, tersusun oleh micrete tanpa struktur internal. Kemudian skeletal grain atau fosil, komponen cangkang atau mikrofosil hingga makrofosil seperti foraminifera, koral, moluska, echinodermata, dan brachiopoda. Penunjuk utama distribusi invertebrata sepanjang waktu geologi. Lanjut. Kemudian ada orthocene yang terdiri dari micrete dan sparit, di mana micrete atau lumpur karbonat berbentuk butiran yang sangat halus atau kristal aragonit atau kalsit membentuk matriks utama dalam batuan karbonat. Kehadirannya yang melimpah mencirikan lingkungan pengendapan berenergi rendah, dapat mengalami alterasi menjadi mosaik yang lebih kasar. Kemudian ada sparit, semen kalsit, kristal kalsit yang mengisi ruang kosong, pori-pori atau rekahan. Kenampakan lebih jernih, kristal dan berukuran lebih kasar dari micrete, hadir dan terbentuk setelah proses butiran terendapkan. Lanjut. Nah, ini merupakan salah satu gambar yang dimana dapat kita lihat telah terdapat ada 4, yaitu ada non-skeletal grain, skeletal grain, dan micrete, dan sparit. Dari sayatan tipis batu gamping bioklastik samping terdapat ada 60% skeletal grain berupa coral and bryozoans, kemudian ada 20% non-skeletal grain berupa peloid, kemudian ada 10% micrete atau matriks pada batu gamping, kemudian ada 10 sparit semen pada batu gamping. Nah, mungkin itu saja hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata atau dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.